Selamat siang, izinkan saya meminta perhatian dari seluruh peserta forum yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami baru saja menerima kehadiran rekan-rekan dari Aufstehen gegen Rassismus di ruang ini. Sebelum kita melanjutkan agenda forum, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal penting untuk dipahami bersama. Saya ingin memastikan bahwa kita semua memahami maksud dan keperluan dari kehadiran saudara-saudari kalian. Forum ini merupakan wadah dialog yang inklusif dan terbuka, di mana setiap suara berhak untuk didengar, selama disampaikan dalam semangat yang konstruktif dan bertanggung jawab. Jika ada keresahan, ketidakpuasan, atau tuntutan yang ingin disuarakan, kami sangat terbuka untuk mendengarkannya. Negara ini dan juga forum ini tidak anti kritik, justru sebaliknya. Kritik yang membangun adalah bagian penting dari dinamika demokrasi dan kemajuan bersama. Namun, kita semua juga terikat oleh tanggung jawab yang untuk menjaga kemajuan bersama, keterlibatan, saling menghormati dan menjunjung etika dialog publik. Saya mempersilahkan rekan-rekan dari Aufstehen gegen Rassismus untuk menyampaikan pandangannya secara jelas, tegas, dan juga tertib. Tujuannya bukan semata-mata untuk menyuarakan keresahan, tetapi juga untuk bersama-sama mencari solusi yang realistis dan dapat diterima oleh berbagai pihak. Perlu saya tegaskan bahwa suara siapapun tidak akan diabaikan dalam forum ini. Namun, kami juga tidak dapat menindaklanjuti tuntutan atau desakan yang disampaikan tanpa dasar yang jelas atau yang disuarakan dengan cara yang tidak profesional. Kita membutuhkan ruang dialog yang sehat agar dapat menghasilkan keputusan yang bijaksana dan berkeadilan. Maka dari itu, saya persilahkan kepada perwakilan dari Aufstehen gegen Rassismus untuk menyampaikan pokok-pokok aspirasinya. Kami akan mendengarkan dengan seksama, dan setelah itu kita akan membuka ruang diskusi agar forum ini dapat merespons secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kanselir dan juga Ibu Menteri, sebelumnya terima kasih sudah menerima kami hari ini dengan saya sebagai perwakilan kelompok dari Aufstehen gegen Rassismus yang akan berbicara di sini. Izinkan saya menyampaikan permasalahan mengenai situasi sosial terkini yang berkembang di masyarakat kita, khususnya di demonstrasi yang berlangsung selama 1 pekan ini. Secara garis besar, demonstrasi yang terjadi merupakan luapan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap kebijakan ekonomi dan juga integritas sosial. Pertama-tama, kami ingin menegaskan bahwa sangat menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik tentunya, selama dilakukan secara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, sangat disayangkan bahwa unjuk rasa tersebut berkembang menjadi ajang provokasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang membawa narasi terkait rasisme, khususnya terhadap komunitas imigran. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa kami toleransi lagi. Berdasarkan laporan dari aparat keamanan dan pengumpulan data di lapangan yang kami dapati, beberapa bulan belakangan ini kami mencatat lebih dari 300 insiden kekerasan bermotif rasial, termasuk serangan terhadap keluarga imigran, vandalisme terhadap tempat ibadah, dan juga intimidasi di sekolah-sekolah. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi, sebagian besar pelaku merasa didukung oleh narasi publik yang dibentuk oleh partai oposisi sayap kanan yang kerap membungkus ujaran kebencian dalam istilah seperti perlindungan budaya nasional atau ketakutan rakyat. Ini bukan lagi opini politik, ini berbentuk radikalisasi sistematis yang menggerus fondasi demokrasi kita. Kami juga sepakat bahwa kejadian ini terindikasi kuat adanya keterlibatan beberapa oknum yang terafiliasi dengan partai oposisi sayap kanan yang menyusup dan memanfaatkan demonstrasi untuk menyebarkan narasi kebencian serta sentimen xenofobia. Mereka menyuarakan retorika yang memojokkan imigran dan juga menyalahkan mereka atas masalah sosial yang ada. Padahal
menunjukkan sebaliknya. Retorika yang mereka bawa sangat bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan kita yang berlandaskan pada keagamaan, toleransi, serta persatuan. Kami prihatin karena bukan hanya stabilitas sosial saja yang terganggu, tetapi juga rasa aman komunitas imigran yang selama ini telah menjadi bagian integral dari masyarakat kita. Kebebasan berekspresi memang pilar dari demokrasi. Bapak Kanselir, tapi tidak ada demokrasi yang sehat jika dimanfaatkan sebagai alat untuk menyebar kebencian. Kami tidak meminta pembungkaman, kami meminta kejelasan posisi moral dan hukum. Oleh karenanya, kami ingin menuntut. Yang pertama, pernyataan tegas dari pemerintah pusat yang mengecam penggunaan retorika rasis dalam politik. Yang kedua, investigasi mendalam terhadap retorika politik sayap kanan dan penuntutan hukum terhadap anggota parlemen yang terbukti ikut dalam ujaran kebencian. Yang ketiga, wajib klarifikasi dan pertanggungjawaban publik pimpinan partai sayap kanan yang menyebarkan narasi rasis harus wajib hadir dalam forum publik resmi atau parlemen untuk mempertanggungjawabkan pernyataan mereka di hadapan konstitusi dan juga masyarakat. Kami hanya tidak ingin sejarah yang sudah berlalu terulang kembali. Kami hanya ingin hidup dalam Jerman yang tidak membatasi siapa yang boleh merasa layak menjadi bagian dari bangsa ini. Terima kasih, Bapak Kanselir. Maraknya imigran yang semakin memadati Jerman membuat para rakyat semakin resah akan hak yang mereka miliki diambil dengan melakukan berbagai demonstrasi untuk menarik perhatian pemerintah seperti jalan alternatif. Berbagai cara unjuk rasa seperti rasisme, xenofobia yang dilontarkan rakyat Jerman kepada warga imigran tentunya sudah jauh dari nasionalisme yang dimiliki oleh Jerman. Demonstrasi ini terindikasi adanya dorongan dari partai sayap kanan yang mengecam adanya imigran di dalam Jerman, sehingga para rakyat berbondong-bondong melakukan protes akan kekhawatiran terhadap pemerintahan Jerman. Kelompok penekan Ausstehen gegen Rassismus yang mewakili suara dari para imigran merasa bahwa ini sangat meresahkan. Kelompok ini merasa bahwa tindakan dari rakyat Jerman sudah jauh dari nasionalisme negara, sehingga kelompok ini mengajukan beberapa tuntutan yang tegas bagi para oknum dari oposisi sayap kanan yang terlibat dalam demonstrasi ujaran kebencian terhadap imigran yang ada di Jerman. Yang mulia Kanselir, yang terhormat para menteri, serta perwakilan dari kelompok Ausstehen gegen Rassismus, saya mendengarkan pernyataan saudara-saudara dari Ausstehen gegen Rassismus dengan seksama. Dan terus terang, saya harus mengatakan bahwa saya kecewa. Tidak dengan isi kekhawatiran Anda, tetapi dengan bagaimana begitu mudahnya suara jutaan rakyat Jerman yang sedang gelisah dan resah dianggap sebagai retorika kebencian. Kami berada di sini bukan untuk menyebarkan kebencian, tetapi untuk menyampaikan kenyataan-kenyataan pahit yang dirasakan oleh banyak warga Jerman hari ini. Ketika harga melonjak, ketika pelayanan publik melambat, ketika orang tua khawatir melepaskan anaknya ke jalan karena takut akan kekerasan, kami dituduh menyulut api. Padahal kami hanya membawa cermin. Kami hanya menunjukkan refleksi dari situasi yang selama ini ingin disembunyikan di balik slogan-slogan toleransi dan keragaman. Apakah kita tidak boleh bicara tentang bagaimana tekanan terhadap infrastruktur sosial meningkat drastis sejak 2015? Apakah kita tidak boleh bertanya mengapa wilayah-wilayah tertentu ini mencatat lonjakan kriminalitas? Apakah kita harus terus berpura-pura bahwa semuanya itu baik-baik saja, sementara rakyat sendiri sudah mulai turun ke jalan? Dan sekarang, ketika rakyat menyuarakan keprihatinan mereka, kami yang mewakili suara itu dituduh memprovokasi. Anda menyebut kami rasis hanya karena kami menyuarakan bahwa ada yang salah dengan arah kebijakan imigrasi negara ini. Apakah mencintai tanah air sendiri salah? Apakah memperjuangkan hak dan keamanan warga negara sendiri kini menjadi sesuatu yang dianggap ekstrim? Kita semua di ruangan ini tahu bahwa rakyat Jerman bukan rasis. Mereka sabar, mereka toleran, mereka menerima. Tapi kesabaran ada batasnya. Ketika mereka mulai merasa asing di tanah mereka sendiri, ketika suara mereka dikucilkan, ketika masalah mereka tidak mendapat tempat di meja kebijakan, jangan heran jika kepercayaan terhadap sistem ini mulai runtuh. Jangan salahkan kami atas kemarahan publik, salahkan diri kita sendiri karena terlalu lama menutup telinga dan terlalu cepat melabeli siapapun yang berbicara berbeda. Demokrasi bukan tentang membungkam kritik dengan moralitas suatu arah. Demokrasi adalah tentang mendengarkan meskipun tidak nyaman.
Kami di Alternatif für Deutschland akan terus berbicara, bukan karena kami membenci siapapun, tapi karena kami menyintai negeri ini dan karena terlalu banyak orang yang mulai merasa tidak didengar oleh pemimpinnya sendiri. Dan hari ini kami menolak untuk dibungkam. Yang mulia Kanselir, yang terhormat para menteri dan perwakilan dari kelompok AfD, saya memahami betul kekecewaan yang Bapak sampaikan. Namun, saya ingin menegaskan bahwa perjuangan melawan kebencian dan diskriminasi adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah tidak akan pernah untuk berhenti dalam mengupayakannya. Memang benar, seperti yang Bapak sebutkan, ada banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh rakyat Jerman, terutama dalam hal ekonomi, keamanan, juga integrasi sosial. Harga-harga yang meroket, pelayanan publik yang terlambat, dan peningkatan tindak kejahatan menjadi kekhawatiran yang nyata bagi banyak warga negara. Namun, menuduh pemerintah menutup mata terhadap kesulitan rakyat dan menyalahkan para imigran sebagai satu-satunya penyebab permasalahan ini adalah kesimpulan yang terlalu cepat. Perlu Bapak ketahui, pemerintah tidak pernah menutup telinga terhadap suara rakyat. Justru, pemerintah itu berupaya sekuat tenaga untuk menangani permasalahan tersebut dengan berbagai program dan kebijakan. Mengenai keterlambatan pelayanan publik, itu karena perubahan demografis juga peningkatan tuntutan masyarakat yang menempatkan tekanan besar pada sistem pelayanan publik. Namun tetap di sini, kami pemerintah sedang mengerahkan upaya maksimal untuk memperkuat sistem pelayanan publik, memperbarui infrastruktur, dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Di sisi lain, terkait peningkatan kriminalitas, kalau Bapak membaca data seperti peningkatan di kasus pencurian dan kerusuhan, kasus yang dikaitkan dengan imigrasi itu relatif rendah dan sebagian besar terjadi di kalangan para imigran yang memang baru tiba dan masih dalam proses integrasi. Jadi, pemerintah telah menjalankan program pencegahan kejahatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk para imigran. Soal peningkatan keamanan jelas menjadi prioritas utama bagi kami. Sebagai bukti, kami telah meningkatkan jumlah personel kepolisian dan menjalankan program pencegahan kejahatan yang menyeluruh. Memang kami mengakui kebijakan imigrasi negara ini memerlukan evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus. Jadi Bapak tidak perlu menganggap kami seolah menutup mata dan telinga. Kami terus berupaya meningkatkan sistem integrasi imigran untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan membantu para imigran beradaptasi dengan budaya dan masyarakat Jerman. Suara rakyat memang harus didengarkan, dan kami tahu bahwa kritik yang konstruktif merupakan bagian penting dari demokrasi kita. Tapi perlu saya tekankan di sini adalah menyalahkan pemerintah langsung tanpa mencermati fakta dan konteks hanya akan memperburuk situasi dan mencegah kita menemukan solusi bersama. Kami sebagai pemerintah berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan transparansi dan bertanggung jawab. Bapak tidak perlu khawatir akan hal itu. Kami akan terus mendengarkan suara rakyat dan bekerja keras untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warga Jerman. Terima kasih. Baik, saya terima masukan dari Bu Menteri. Namun, izinkan saya menguraikan lebih jauh tentang salah satu isu paling krusial yang kami angkat, yakni dampak imigrasi terhadap anggaran sosial dan pembangunan sosial. Sejak tahun 2015, yaitu zaman Jerman telah menerima lebih dari 1 juta pengungsi dan pencari suaka. Sebagian besar dari negara-negara yang mengalami konflik senjata seperti Suriah, Irak, dan Afghanistan. Data dari Kantor Federal untuk Migrasi dan Pengungsi dan laporan Bundesrechnungshof menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan negara untuk proses penerimaan, penampungan, dan integrasi bisa mencapai puluhan miliar euro setiap tahunnya. Untuk tahun 2023 saja, estimasi pengeluaran pemerintah federal untuk kebijakan imigrasi dan integrasi berkisar pada angka 30 miliar euro. Angka ini mencakup penyediaan fasilitas pemukiman sementara, tunjangan kesejahteraan dasar, pendidikan bahasa, serta layanan kesehatan dan konseling. Dan penting untuk diingat, biaya ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah daerah di seluruh Jerman juga harus menanggung beban tambahan yang besar, seringkali tanpa kompensasi fiskal yang memadai dari pusat. Konsekuensinya bisa kita lihat secara langsung. Keterbatasan dana untuk perbaikan sekolah negeri, rumah sakit umum yang kelebihan kapasitas, serta layanan sosial yang kini semakin terbebani. Banyak daerah rural maupun kota menengah mengalami ketertinggalan pembangunan karena anggaran dialihkan untuk memenuhi kebutuhan integrasi dalam jangka pendek. Ini bukan narasi spekulatif, ini hasil dari prioritas kebijakan yang tidak seimbang. Yang menjadi pertanyaan kami sederhana, apakah kita telah secara rasional menyesuaikan kapasitas fiskal dan infrastruktur negara kita sebelum membuka pintu selebar-lebarnya?
Apakah keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kemampuan jangka panjang untuk mendukung integrasi yang berhasil? Sebagian pihak mungkin akan berargumen bahwa ini adalah investasi jangka panjang dan bahwa imigran akan berkontribusi pada ekonomi. Namun data dari Institut für Arbeitsmarktforschung menunjukkan bahwa tingkat partisipasi kerja di kalangan pengungsi masih tertinggal jauh dibandingkan penduduk lokal. Dan dalam 5 tahun pertama, ketergantungan terhadap sistem tunjangan tetap tinggi. Ini berarti bahwa return on investment tidak terjadi secara langsung, sementara beban fiskal terjadi secara segera. Tentu, kami tidak menolak bantuan kemanusiaan, tetapi kita juga harus membedakan antara kewajiban moral dan batas realistis negara. Mengkritisi kebijakan bukan berarti menolak nilai kemanusiaan. Justru itu bentuk tanggung jawab terhadap rakyat yang selama ini membayar sistem ini melalui pajak dan kerja keras mereka. Kami juga menyadari bahwa sebagian besar imigran datang dengan harapan hidup yang lebih baik. Tapi tanggung jawab utama pemerintah Jerman adalah terlebih dahulu memastikan bahwa kesejahteraan warga negaranya tidak dikorbankan oleh beban yang terus bertambah. Kami percaya bahwa kebijakan yang sehat harus mempertimbangkan dua sisi, bukan hanya idealisme, tapi juga kapasitas nasional. Dan inilah yang kami minta dari pemerintah, transparansi. Pemerintah itu adalah transparansi, pengakuan bahwa ada konsekuensi nyata dari kebijakan ini, serta komitmen untuk mengevaluasi ulang pendekatan yang selama ini diambil. Kami tidak meminta pintu tutup sepenuhnya, kami hanya meminta kebijakan yang berdasarkan perhitungan dan bukan tekanan moral sepihak. Karena pada akhirnya kepercayaan rakyat terhadap negara ini bergantung pada satu hal, bahwa pemerintah mendengarkan, bertindak, dan berpihak pada stabilitas masa depan Jerman. Terima kasih. Dewan Terhormat Bapak sebagai anggota partai oposisi, terima kasih atas paparannya mengenai dampak imigrasi dan pengungsi. Kami mengakui betapa kompleksnya masalah ini dan kami paham betul dengan kekhawatiran yang Bapak sampaikan. Namun, sangat penting untuk melihat isu ini secara menyeluruh dan proporsional agar menghindarkan dari generalisasi yang bisa memicu kesalahpahaman dan polarisasi di masyarakat. Terkait klaim pemadatan penduduk yang menguras anggaran pembangunan dan sosial, memang ada peningkatan jumlah penduduk di beberapa daerah. Tapi perlu dicatat bahwa ini bukan sepenuhnya karena imigrasi dan pengungsi. Faktor-faktor lain seperti pertumbuhan penduduk alami, urbanisasi, dan mobilitas penduduk juga berperan signifikan. Sebagai contoh, menurut data statistis Bundesamt, populasi di Berlin meningkat sebesar 8% dalam 5 tahun terakhir, dari 3,5 juta menjadi 3,78 juta jiwa. Kenaikan ini juga terjadi di kota-kota besar lainnya seperti Munchen dan Frankfurt yang mengalami peningkatan populasi sebesar 6-9%. Selain itu, mengenai regulasi imigrasi, Bapak, kami tegaskan bahwa Jerman dan Uni Eropa itu memiliki sistem regulasi imigrasi yang ketat dan terstruktur. Proses penerimaan pengungsi juga dilakukan sesuai dengan konvensi internasional dan hukum Uni Eropa. Setiap kasus diperhatikan dengan seksama dan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Anda tidak perlu khawatir karena pemerintah senantiasa bekerja keras untuk memastikan bahwa semua proses imigrasi dan penerimaan pengungsi itu dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Lebih lanjut, seiring dengan peningkatan populasi, kami berkomitmen untuk memastikan bahwa infrastruktur dan layanan sosial dapat menampung kebutuhan warga negara dan juga imigran itu sendiri. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 1,2 miliar euro untuk membangun pembangunan infrastruktur dan layanan sosial di Berlin. Alokasi ini termasuk program kesehatan dan perumahan yang layak. Program ini dirancang untuk mendukung tidak hanya imigran tetapi juga masyarakat lokal yang terdampak. Kami akan menyediakan data rinci mengenai alokasi anggaran ini disertai studi dampak demografis kepada Dewan Terhormat dalam waktu dekat. Lalu izinkan saya melanjutkan ke isu kedua yang ingin saya bawa di forum kali ini, yaitu adalah rakyat Jerman dan kami dari Alternatif für Deutschland menyadari dampak negatif yang dirasakan setelah masuknya tenaga kerja non warga negara dalam jumlah besar yang mempengaruhi daya saing dan stabilitas pasar tenaga kerja domestik di Jerman. Sejak 2015, menurut data dari Statistik Bundesamt, jumlah warga negara asing yang bekerja di Jerman meningkat lebih dari 60%. Hingga akhir 2023, lebih dari 5 juta orang tenaga kerja aktif berasal dari luar negeri dan sebagian besar dari Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Selatan. Ini bukan angka yang kecil. Ini adalah kekuatan kerja yang sangat besar yang langsung bersaing di sektor-sektor strategis berupa rendah hingga menengah.
Sektor seperti konstruksi, pengantaran barang, perhotelan, hingga layanan kebersihan yang sebelum menjadi tumpuan bagi banyak warga Jerman berpendidikan menengah ke bawah, kini mengalami tekanan karena perusahaan lebih memilih tenaga kerja imigran. Kenapa? Karena mereka lebih fleksibel, bersedia menerima upah lebih rendah, dan tidak selalu memiliki posisi tawar kuat untuk menuntut kondisi kerja yang layak. Fenomena ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal ketimpangan sosial. Ketika warga Jerman kehilangan akses ke pekerjaan dasar karena persaingan upah dari luar, kita menciptakan jurang frustrasi sosial yang lambat laun akan meledak. Dan yang lebih memprihatinkan, banyak warga yang tidak punya keterampilan tinggi, usia kerja menengah, atau terdampak PHK pasca pandemi, kini malah justru tertinggal di belakang. Kita sering mendengar argumen bahwa migran mengisi kekosongan tenaga kerja. Tapi apakah itu benar dalam semua kasus? Banyak dari pekerjaan yang diisi bukan karena tidak ada warga Jerman yang mau, tetapi karena struktur perekrutan dan efisiensi biaya membuat mereka kalah bersaing sejak awal. Bahkan di wilayah seperti Nordrhein-Westfalen dan Berlin, tren menunjukkan bahwa peningkatan tenaga kerja migran seringkali tidak diikuti dengan pengurangan tingkat pengangguran lokal, melainkan hanya redistribusi pekerjaan ke kelompok yang berbeda. Kami tidak mengatakan bahwa imigran tidak boleh bekerja, tapi negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa warga negaranya sendiri tidak dikesampingkan dari pasar tenaga kerja di tanah air sendiri. Jika tidak ada kontrol kuota, tidak ada proteksi upah, dan tidak ada strategi pengembangan sumber daya lokal, maka lambat laun kita akan menyaksikan runtuhnya kepercayaan publik terhadap keadilan sistem kerja di Jerman. Dan itu adalah risiko sosial tidak bisa kita abaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dewan terhormat. Kami memahami kekhawatiran mengenai tenaga kerja lokal yang mungkin tergeser akibat kehadiran imigran dan pengungsi. Namun, perlu diingat bahwa imigran dan pengungsi juga berkontribusi pada perekonomian Jerman dengan cara yang signifikan. Mereka seringkali membawa keterampilan dan pengetahuan baru yang dapat memperkaya pasar tenaga kerja dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi bagi Jerman. Menanggapi data yang Bapak sampaikan mengenai peningkatan pengangguran di Nordrhein-Westfalen, kami telah mengalokasikan 500 juta euro untuk program pelatihan vokasi. Program ini berhasil membantu 3.000 orang mendapatkan pekerjaan baru dalam sektor teknologi informasi dan konstruksi. Melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, kami berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, baik bagi mereka yang telah kehilangan pekerjaan maupun mereka yang ingin meningkatkan kemampuannya untuk bersaing dalam pasar kerja yang semakin kompetitif. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat kerjasama dengan 100 perusahaan swasta untuk menciptakan 10.000 lapangan kerja baru dalam 3 tahun ke depan. Melalui insentif pajak dan subsidi, kami akan mendorong perusahaan untuk merekrut tenaga kerja lokal dan para imigran, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk Jerman. Sehingga program ini tidak hanya akan membantu dalam mengurangi pengangguran, tetapi juga membantu meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja kita. Program ini menunjukkan bagaimana komitmen kami, para pemerintah, dalam menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang menguntungkan semua warga negara, baik yang lahir di Jerman maupun yang berasal dari negara lain. Baik, namun izinkan saya menyoroti isu kekerasan yang semakin menjadi kekhawatiran nyata bagi banyak warga Jerman. Isu meningkatnya insiden kekerasan berat sejak tahun 2015, yaitu tahun di mana Jerman mulai menerima jumlah pengungsi dan imigran dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami tidak di sini untuk menuding secara sembrono atau sembarangan, tetapi kami juga tidak bisa menutup mata terhadap pola-pola statistik dan realitas di lapangan yang dalam banyak kasus mengindikasikan adanya korelasi antara lonjakan imigrasi dari wilayah konflik dengan peningkatan kasus-kasus tertentu seperti penyerangan seksual, pembunuhan, dan bahkan ancaman teroris yang berhasil maupun yang digagalkan. Menurut laporan internal Bundesamt für Verfassungsschutz, tahun 2023 terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah individu dengan potensi radikalisasi tinggi yang terdeteksi dalam komunitas pengungsi dari negara-negara rawan konflik. Beberapa kasus penusukan di stasiun, upaya pemboman, serta serangan terhadap tempat ibadah telah dikaitkan dengan individu yang masuk melalui jalur suaka pasca 2015. Data dari Polizei Kriminalistik menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pelaku kejahatan di Jerman memang seperti yang Anda katakan adalah warga negara Jerman,
Persentase pelaku kekerasan berat itu banyaknya dari kalangan non-warga negara, terutama dalam kategori penyerangan seksual yang meningkat secara proporsional lebih tinggi dibandingkan populasi Jerman. Ini bukan tentang menyalahkan etnisitas, tetapi soal dinamika sosial yang perlu kita cermati dengan serius. Apakah kita telah menyediakan cukup alat bagi aparat keamanan untuk memantau dan merespons ancaman ini? Apakah anggaran kepolisian kita mencukupi untuk menangani beban tambahan pengawasan, pencegahan dan investigasi yang muncul seiring meningkatnya kompleksitas sosial pasca 2015? Dan yang lebih penting, apakah masyarakat merasa lebih aman hari ini dibandingkan 1 dekade yang lalu? Karena pada akhirnya persepsi rasa aman adalah salah satu fondasi kepercayaan terhadap negara. Kami menyadari bahwa ini adalah isu sensitif. Namun justru karena sensitivitas inilah kita tidak boleh menyangkal keberadaannya. Keamanan bukan isu sayap kanan. Keamanan adalah hak semua warga negara. Terima kasih. Mengenai peningkatan angka kejahatan, kami memang mengakui adanya peningkatan kasus tertentu. Tapi, penting untuk diingat bahwa menghubungkan peningkatan ini secara langsung kepada imigran adalah generalisasi yang berbahaya dan tidak mencerminkan realitas. Data dari Bundeskriminalamt menunjukkan bahwa 70% dari total kasus kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2023 dilakukan oleh warga negara Jerman sendiri. Sementara itu, kejahatan yang melibatkan imigran hanya mencakup sekitar 15% dari total kasus dan sebagian besar terkait dengan pelanggaran administratif, bukan kejahatan berat. Dalam upaya mengatasi kejahatan, kami para pemerintah telah meningkatkan jumlah personel kepolisian di Hamburg sebesar 15%. Dengan penambahan ini, kami berhasil menurunkan angka kejahatan sebesar 18% dalam 1 tahun terakhir, dari 1.200 kasus menjadi hanya 984 kasus. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan program pencegahan kejahatan melalui kerjasama dengan komunitas lokal dan juga lembaga non-pemerintah. Setelah semua yang telah kami sampaikan dan semua yang mungkin masih ingin disangkal oleh pihak-pihak yang mendukung kebijakan imigrasi terbuka, izinkan saya tutup dengan satu hal yang tetap tak terbantahkan. Menjadi pro-imigrasi bukanlah jaminan akan hadirnya masa depan yang lebih baik bagi Jerman. Apa yang kita lihat hari ini bukanlah integrasi yang mulus atau pertumbuhan yang inklusif, melainkan beban ekonomi yang semakin berat ditanggung oleh rakyat biasa, oleh pengusaha kecil di pinggiran kota, oleh pekerja Jerman yang bergulat dengan lapangan kerja yang makin sempit, dan oleh keluarga yang menyaksikan anggaran sosial tersedot ke arah yang tidak mereka pahami. Apalagi mereka setujui. Kami di AfD tidak anti kemanusiaan, tapi kami bertanya, apakah masuk akal dalam situasi fiskal yang semakin sempit untuk terus membebani anggaran negara demi membiayai kebijakan yang hasil nyatanya justru mempersempit ruang hidup rakyatnya sendiri? Apakah para pelaku usaha lokal akan terus kita abaikan? Apakah suara masyarakat yang merasakan langsung dampak di lapangan akan terus kita bungkam dengan narasi moral yang sudah mulai kehilangan maknanya? Pemerintah harus menjawab ini dengan jujur. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa rakyat Jerman tetap menjadi prioritas di negeri mereka sendiri? Dan bagaimana Anda akan melindungi ekonomi lokal agar tidak tenggelam di tengah gelombang kebijakan yang sejauh ini lebih banyak memberikan janji daripada hasil? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dewan yang terhormat atas pernyataannya. Pemerintah menyadari tantangan yang ada, namun penting untuk dicatat bahwa imigrasi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Jerman. Kami sedang melakukan studi yang mencakup model ekonomi makro dan mikro untuk menilai kontribusi imigrasi terhadap produktivitas negara kita. Hasil awal menunjukkan bahwa sektor yang menerima imigran mengalami peningkatan produktivitas sebesar 5% dalam 2 tahun terakhir. Imigran seringkali membawa keahlian yang dibutuhkan di pasar kerja, terutama dalam sektor teknologi dan juga kesehatan. Menanggapi dampak ekonomi yang Bapak singgung, kami telah meluncurkan program stimulus ekonomi sebesar 400 juta euro untuk membantu UMKM yang terdampak. Program ini diharapkan dapat menciptakan 15.000 lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat serta memberikan dukungan finansial kepada bisnis yang berjuang selama periode sulit ini. Kami memahami dan menanggapi dengan serius keprihatinan yang disampaikan oleh partai oposisi. Namun, penting untuk menghindari generalisasi lagi dan penyederhanaan masalah yang kompleks ini. Kami berkomitmen untuk mengelola imigrasi dan pengungsi secara efektif dan bertanggung jawab. Sekaligus, kami akan melindungi kepentingan
kepentingan dan kesejahteraan seluruh warga negara. Kami terbuka untuk berdialog dan berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk partai oposisi, untuk menemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Kami akan terus memberikan informasi dan data yang transparan dan akuntabel kepada Dewan Terhormat. Selama berdialog dalam sidang menunjukkan bentuk dari umpan balik secara internal, yaitu ketika partai oposisi membuka dialog dengan menyatakan kekecewaan mereka atas kebijakan pemerintah terkait imigrasi. Mereka merasa suara rakyat yang merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut tidaklah didengar, dan mereka menuduh pemerintah mengabaikan kenyataan pahit yang dihadapi rakyat. Menteri Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah merespon dengan mengakui adanya tantangan, namun menekankan bahwa program-program yang telah mereka jalankan bertujuan untuk mengatasi permasalahan ekonomi, keamanan, dan integrasi sosial. Partai oposisi kemudian mengembangkan argumen bahwa mereka dengan menambahkan data baru tentang dampak negatif imigrasi terhadap anggaran dan pasar kerja lokal. Menteri Dalam Negeri kembali menanggapi dengan menekankan pentingnya melihat isu ini secara menyeluruh dan proporsional, serta menawarkan penjelasan lebih lanjut mengenai program-program pemerintah. Percakapan antar Menteri Dalam Negeri dan partai oposisi di sini menunjukkan bagaimana umpan balik internal membentuk dinamika dialog dalam sidang parlemen, di mana setiap pihak secara aktif bereaksi terhadap pernyataan dan argumen pihak lain, sehingga mendorong perdebatan yang lebih kompleks dan mendalam. Umpan balik internal merupakan elemen penting dalam menentukan arah diskusi dan akhirnya mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Kami menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat terhadap dinamika sosial yang tengah terjadi saat ini. Pemerintah Jerman melalui berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, menegaskan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas nasional dan menjamin keamanan seluruh penduduk tanpa terkecuali, termasuk para imigran dan pengungsi. Pemerintah bekerja secara aktif dengan masyarakat sipil, lembaga internasional, dan mitra bilateral untuk memastikan bahwa suara-suara intoleransi tidak menjadi arus utama. Jerman tetap menjadi rumah bagi keberagaman, dan kami percaya bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan ancaman. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, dan kekerasan berbasis ras atau asal-usul etnis tidak akan ditoleransi. Dalam hal ini, kami ingin menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk tidak hanya menjaga ketertiban dan persatuan nasional, tetapi juga secara aktif mengelola dampak negatif terhadap citra negara kami di Jerman. Jerman memiliki tanggung jawab sebagai negara demokratis dan anggota Uni Eropa untuk mempertahankan standar tertinggi dalam perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kehidupan sosial yang inklusif. Selain itu, pemerintah Jerman terus memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dengan negara-negara mitra untuk saling berbagi praktik terbaik dalam menangani isu imigrasi, integrasi sosial, dan juga pencegahan ekstremisme. Kami percaya bahwa kolaborasi antar negara dalam menghadapi tantangan global semacam ini bukan hanya penting, tetapi esensial untuk membangun ketahanan demokrasi di seluruh dunia. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk tidak hanya merespons secara reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktif membangun kepercayaan global dan menunjukkan bahwa Jerman tetap menjadi mitra yang stabil, terbuka, dan bertanggung jawab di kancah internasional. Perlu kita ketahui bahwa Jerman dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan juga multikulturalisme. Upaya sistematis untuk melemahkan prinsip-prinsip ini, apalagi dengan memanfaatkan isu sensitif seperti imigrasi demi kepentingan politik jangka pendek, merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Kepada pihak-pihak yang terlibat, kami sampaikan peringatan bahwa tindakan yang memperuncing perpecahan dan menebarkan ketakutan di tengah masyarakat dapat berdampak langsung pada stabilitas nasional. Dalam konteks global, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap komitmen Jerman terhadap prinsip-prinsip kebebasan dan toleransi. Pemerintah Jerman mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk para aktor politik, untuk kembali ke meja dialog, bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan perbedaan, tetapi juga untuk memperkuat fondasi bersama sebagai satu bangsa yang bersatu dalam keberagaman. Toleransi bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang telah membentuk wajah modern Jerman. Oleh karena itu, kami akan terus bekerja sama dengan mitra internasional untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap komitmen kami, dan kami tidak akan ragu mengambil langkah-langkah hukum manapun diplomatik terhadap siapapun yang mengancam nilai-nilai tersebut. Fenomena anti-migran di Jerman semakin meningkat, dan hal ini seringkali dipicu oleh kekhawatiran terhadap identitas budaya serta beban sosial yang kompleks. Banyak warga lokal merasa bahwa kedatangan imigran dapat mengancam nilai-nilai tradisional dan cara hidup mereka dan menciptakan ketegangan di masyarakat. Namun, kebijakan seperti open door policy yang telah diterapkan antara 2015 hingga 2019 menunjukkan bahwa imigrasi dapat dikelola dengan baik. Kebijakan ini tidak hanya membantu
tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan integrasi sosial yang lebih baik. Di sisi lain, peningkatan jumlah imigran dan penerima pengungsi sejak 2015 hingga sekarang telah menyebabkan negara kita semakin padat penduduk. Hal ini menimbulkan tantangan baru seperti tekanan pada infrastruktur, layanan publik, dan anggaran sosial semakin terkuras. Ketika populasi terus meningkat, kita menghadapi resiko yang lebih besar terhadap stabilitas sosial, termasuk potensi konflik antara warga lokal dan imigran, serta kesulitan dalam menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Saya tekankan bahwa hal ini bukanlah bentuk diskriminasi terhadap imigran, melainkan langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa kita dapat hidup berdampingan secara harmonis. Dengan memberikan dukungan yang tepat kepada imigran dalam proses integrasi, kita tidak hanya membantu mereka menyesuaikan diri, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua individu terlepas dari latar mereka. Dalam jangka panjang, pendekatan ini akan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, di mana semua individu terlepas dari latar belakang mereka dapat berkontribusi dan merasakan manfaat dari kemajuan bersama. Kita harus berkomitmen untuk membangun jembatan antara warga lokal dan imigran, sehingga kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Saudara-saudari anggota parlemen, setelah melalui pembahasan yang panjang, penuh dinamika, dan tentu saja refleksi mendalam atas realitas sosial yang kita hadapi hari ini, izinkan saya menutup sidang ini dengan beberapa poin penekanan. Pertama, kita semua sepakat bahwa rasisme dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan terhadap siapapun, termasuk terhadap para imigran yang datang ke negara ini dengan harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tindakan diskriminatif, kekerasan berbasis etnis, dan pelabelan yang merendahkan harkat manusia bukanlah cerminan dari nilai-nilai Jerman yang kita banggakan. Namun pada saat yang sama, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ketegangan sosial yang muncul bukan hanya berasal dari intoleransi, tapi juga dari persaingan sumber daya, ketimpangan kesempatan kerja, serta beban integrasi yang belum seluruhnya berhasil. Karena itu, sebagai jalan tengah yang tegas dan adil, pemerintah akan mengambil dua langkah utama, yaitu memprioritaskan warga negara Jerman dalam akses lapangan kerja dan program-program sosial. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya, tanpa mengabaikan prinsip hak asasi manusia, namun memastikan bahwa warga yang telah lama berkontribusi mendapatkan jaminan keberlanjutan hidup yang layak, dan melakukan pengetatan dan peninjauan ulang kebijakan imigrasi. Agar lebih selektif dan terukur, imigrasi yang bertanggung jawab harus didasarkan pada kapasitas negara yang menyediakan integrasi yang efektif, bukan sekedar pada niat baik atau tekanan global. Langkah ini bentuk penolakan terhadap keragaman, melainkan upaya menciptakan keseimbangan sosial yang berkelanjutan. Kita ingin negara yang terbuka, tapi juga tertata, toleran, tapi tidak kewalahan, humanis, tapi tetap berpijak pada kepentingan nasional. Marilah kita melangkah ke depan dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, namun tetap menjaga martabat kemanusiaan. Karena bangsa yang kuat bukan yang menutup diri, tapi yang tahu kapan harus membuka dan kapan harus menjaga pintunya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam forum sidang parlemen pada hari ini. Saudara-saudari anggota parlemen, sebelum kita masuki agenda sidang hari ini, izinkan saya menyampaikan hal penting yang saat ini berkembang di tengah masyarakat kita. Telah kita dengar dan saksikan bahwa semakin banyak warga negara Jerman yang mempertanyakan bentuk, arah, dan intensitas dukungan kita terhadap Ukraina. Mereka bukan semata-mata menolak solidaritas atau menutup mata terhadap penderitaan akibat perang, namun mereka khawatir apakah dukungan yang kita berikan masih sejalan dengan kepentingan nasional kita sendiri. Kekhawatiran itu wajar. Rakyat berhak bertanya dan pemerintah pun wajib menjawab. Kita adalah negara demokrasi. Ketika suara kritis muncul, itu bukan tanda kelemahan, melainkan cermin dari sistem yang sehat. Namun, di tengah semua itu, saya ingin menegaskan bahwa dukungan Jerman kepada Ukraina bukanlah bentuk keberpihakan membabi buta, melainkan ini sikap tegas kita dalam membela hukum internasional, kedaulatan negara, dan menjaga stabilitas kawasan Eropa. Kita tidak membantu Ukraina karena kita ingin perang terus berlangsung. Kita membantu karena kita ingin perdamaian yang adil dan bermartabat. Namun,
Saya sebagai kanselir tidak juga akan menutup telinga terhadap kekhawatiran rakyat. Kita akan meninjau ulang setiap bantuan baik secara politis, militer, maupun ekonomi. Dengan mengedepankan transparansi, efektivitas, dan proporsionalitas, kita harus memastikan bahwa kepentingan rakyat Jerman tetap menjadi prioritas utama tanpa mengorbankan komitmen internasional kita. Mari kita bahas isu hari ini dengan kepala dingin, tanpa polarisasi, dan dengan satu tujuan: menjaga keseimbangan antara tanggung jawab global dan tanggung jawab domestik. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibu Menteri, kami mewakili suara rakyat Jerman yang telah lama diam. Namun kini kami tak bisa lagi tinggal bungkam. Kami menyampaikan penolakan tegas atas kebijakan pemerintah yang secara terus-menerus menguras kas negara untuk membiayai perang di Ukraina. Sebuah konflik asing yang tidak mencerminkan kepentingan nasional Jerman. Bapak Kanselir yang terhormat, jajaran Ibu Menteri dan Pak Menteri sekalian, saya ingin mengingatkan, sejak 2022, pemerintah telah menyisihkan banyak sekali dana, lebih dari 17 miliar juta euro untuk mendukung perang tidak berguna, perang yang berada di Ukraina dalam bentuk persenjataan. Hal ini belum termasuk ke dalam anggaran-anggaran yang jauh lebih besar lagi. Sebutkanlah pelatihan militer. Belum lagi kita harus memikirkan infrastruktur perang yang diperlukan. Bapak Ibu Menteri, saya ingatkan kembali, jumlah yang Jerman keluarkan sudah mencapai titik yang tidak masuk akal. Terlebih ketika jutaan rakyat Jerman menghadapi kesulitan membayar tagihan listrik mereka, menyekolahkan anak-anak mereka, bahkan untuk sekedar makan sekalipun, membeli bahan pokok yang harganya terus melonjak akibat perang tidak berguna ini. Kami ingin mengingatkan Bapak Ibu Menteri sekalian yang terhormat yang berada di sini, uang itu bukanlah milik Brussels, Washington, atau Kiev. Itu adalah uang pajak dari warga negara Jerman, dari rakyat Jerman. Bapak Ibu Menteri sekalian, ingatlah, hasil kerja keras buruh, petani, pengusaha kecil, dan pembayar pajak yang selama ini selalu dituntut untuk berkorban harta, berkorban waktu mereka, berkorban masa depan mereka atas nama kesatuan Eropa. Bapak Kanselir yang terhormat, para jajaran menteri-menteri terhormat yang telah berada di sini, saya ingin mengingatkan bahwa ada hal yang terjadi, dan hal tersebut terjadi sebaliknya. Dengan dari solidaritas, pemerintah menyeret Jerman, warga-warganya, serta seluruh lapisan masyarakatnya ke dalam perang proksi yang tidak hanya mengganggu hubungan internasional kita, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan, kekhawatiran ekonomi domestik, dan bahkan dapat menyeret kita ke dalam masalah geopolitik yang besar yang tidak pernah kita undang. Industri kecil hingga menengah, serta rakyat kecil yang menanggung akibat dari politik moral yang dianut oleh pemerintahan sekarang. Hal ini sangat jauh dari realitas lapangan. Bapak Kanselir dan para jajaran menteri yang terhormat, kami menolak dengan keras pendekatan politik luar negeri yang subordinatif terhadap kekuatan asing, baik NATO maupun Uni Eropa,
yang menjadikan Jerman sekedar pion dalam konflik besar, konflik yang mengganggu kestabilan, sebuah konflik global. Kami menuntut agar pemerintah Jerman berhenti membiayai perang yang tidak berguna ini, menarik diri dari kebijakan internasional, kebijakan intervensi militer yang tidak ada sangkut pautnya dengan pertahanan tanah air kita yang tercinta ini, serta mengembalikan fokus anggaran kepada rakyat Jerman. Perlindungan perbatasan nasional, keamanan dalam negeri, reformasi sistem jaminan sosial, dan penguatan ekonomi rakyat. Sebagai bangsa yang berdaulat, berdiri di atas tanahnya sendiri, berdiri di atas kakinya sendiri, Jerman berhak menentukan kebijakannya sendiri tanpa ditekan oleh aliansi internasional atau kepentingan imperialis. Dan sebagai rakyat Jerman, kami menuntut agar uang kami digunakan untuk membangun negeri ini, bukan untuk menghancurkan negeri orang lain, maupun juga menghancurkan negeri ini, masyarakat ini, serta rakyat-rakyat yang ada di negeri ini. Cukup sudah. Rakyat Jerman tidak akan diam lagi ketika masa depan anak-anak mereka dipertaruhkan untuk perang yang bahkan bukan milik kita. Deutschland über alles. Di tengah kebijakan pemerintah Jerman yang semakin dalam terlibat dalam konflik Ukraina, suara penolakan dari rakyat biasa mulai menguat, diwujudkan dalam aksi-aksi protes dan demonstrasi yang semakin sering terjadi. Mereka mempertanyakan keputusan pemerintah yang mengalirkan miliaran euro dana publik ke dalam perang asing. Sementara, banyak warga Jerman sendiri menghadapi kesulitan ekonomi yang nyata, seperti meningkatnya harga energi dan bahan pokok, serta ancaman dari resesi. Ketimpangan ini memicu kemarahan dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Kelompok penekan Compact yang mewakili suara rakyat yang resah ini mengajukan tuntutan yang tegas dan terstruktur yang dikategorikan sebagai tuntutan distribusi. Ini karena tuntutan mereka berpusat pada realokasi sumber daya negara. Mereka tidak hanya sekedar memprotes, tetapi secara spesifik menuntut akan perubahan dalam alokasi anggaran negara. Terima kasih atas perhatian dan aspirasi yang telah disampaikan oleh Compact Magazine dalam forum ini. Kami menyambut baik keterlibatan masyarakat sipil dalam diskusi kebijakan luar negeri, terlebih ketika menyangkut keputusan-keputusan besar seperti dukungan Jerman terhadap Ukraina. Namun, izinkan saya memperjelas, kebijakan kami bukan sekedar soal solidaritas. Ini adalah soal prinsip, soal nilai, soal jati diri kita sebagai bangsa yang pernah mengalami sendiri bagaimana bahayanya ekstremisme dan agresi militer bisa meluluhlantahkan masyarakat. Apa yang terjadi di Ukraina bukanlah konflik regional yang bisa diabaikan. Ini adalah ujian bagi seluruh tatanan internasional pasca Perang Dunia Kedua. Ketika sebuah negara berdaulat diserang secara brutal oleh tetangganya dan dunia berpaling, maka siapa yang bisa menjamin bahwa hal serupa tidak akan terjadi pada negara lain, termasuk mitra-mitra dekat Jerman atau bahkan Eropa sendiri? Kami tidak mendanai perang, kami mendukung perdamaian-perdamaian yang adil berdasarkan hukum internasional dan kedaulatan. Ukraina tidak meminta tentara Jerman. Mereka meminta kesempatan untuk bertahan hidup dan kita memberikannya. Kami memahami kekhawatiran akan beban ekonomi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa situasi krisis memang mengharuskan pengorbanan dari semua pihak, termasuk masyarakat Jerman. Namun, mari kita luruskan, stabilitas Ukraina adalah stabilitas Eropa, dan stabilitas Eropa adalah fondasi kemakmuran Jerman. Kami percaya bahwa efek jangka panjang dari bantuan ini akan sepadan, meskipun dalam jangka pendek akan terasa berat. Lebih dari 17 miliar euro, bantuan bukanlah pengeluaran sia-sia, melainkan investasi jangka panjang dalam keamanan, diplomasi, dan posisi moral kita di dunia. Kami belum dapat memberikan rincian detail terkait efisiensi pengeluaran tersebut, namun kami terus melakukan evaluasi di tingkat kementerian. Kami menolak
narasi bahwa membela demokrasi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat sendiri. Justru karena kami bertanggung jawab terhadap rakyat Jerman, kami berdiri di sisi sejarah yang benar. Dan kami yakin bahwa mayoritas masyarakat Jerman tetap mendukung pendekatan ini meskipun suara-suara kritis semakin nyaring. Kepada yang mempertanyakan, apakah kita tidak lebih baik memfokuskan dana kepada dalam negeri? Saya katakan, kita bisa melakukan keduanya. Namun, kami juga meminta pengertian masyarakat bahwa tidak semua kebutuhan domestik bisa segera dipenuhi di tengah prioritas keamanan internasional yang mendesak. Kami akan terus berdialog, tapi kami juga akan terus berdiri tegak dalam komitmen kami terhadap perdamaian, kebebasan, dan tatanan dunia berbasis hukum. Yang terhormat Bapak dan Ibu Menteri, saya mencermati dengan seksama pernyataan Menteri Luar Negeri sebelumnya, dan izinkan saya mengatakan bahwa sekalipun dibungkus dengan retorika solidaritas dan komitmen moral, pidato tersebut justru menunjukkan kontradiksi yang mencolok. Di satu sisi, pemerintah menyatakan bahwa pengiriman bantuan militer adalah bentuk perlindungan terhadap demokrasi dan keamanan regional. Namun di sisi lainnya, tidak ada penjelasan konkret mengenai bagaimana kebijakan ini selaras dengan kondisi aktual kemampuan pertahanan Jerman sendiri. Kita disodori janji modernisasi dan proyek alutsista baru, namun tidak ada kepastian mengenai tenggat implementasinya. Apakah pemerintah yakin bahwa sistem pertahanan kita akan tetap tangguh selama masa transisi ini? Ataukah kita hanya berharap tidak ada konflik yang menyentuh perbatasan kita sebelum F-35 mendarat di landasan? Mari kita berbicara jujur mengenai realita yang terjadi. Jerman telah menyerahkan setidaknya 18 unit Leopard 2A6, lebih dari 100 kendaraan lapis baja marga, sistem pertahanan udara AIRST SLM, puluhan meriam self-propel, serta amunisi dalam jumlah yang sangat besar. Semua ini berasal dari persediaan yang seharusnya melindungi tanah air kita. Bahkan menurut data resmi Kementerian Pertahanan, stok Leopard 2 aktif yang tersedia bagi Bundeswehr kini berada di bawah 250 unit. Jumlah yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan standar kesiapan negara-negara NATO lain seperti Prancis dan Polandia. Ini bukan kelebihan stok, ini adalah komponen vital. Apa yang disebut sebagai investasi jangka panjang dalam keamanan regional justru tampak seperti dekonstruksi bertahap terhadap postur militer Jerman sendiri. Apalagi pengganti dari alutsista ini seperti F-35 atau sistem pertahanan baru masih belum tahap pengadaan atau bahkan perencanaan, dengan estimasi operasional yang bisa memakan waktu hingga 2027 atau lebih. Sementara negara lain memperkuat militernya, kita justru mendistribusikan tulang punggung pertahanan kita ke luar negeri, mengandalkan janji-janji pengganti yang belum terrealisasi. Ini adalah resiko yang sangat nyata, dan rakyat Jerman pantas mendapat kepastian, bukan sekedar rancang jangka panjang di atas kertas. Saya tekankan bahwa efek domino dari keterlibatan Jerman dalam perang ini tidak hanya menyentuh aspek pertahanan, tetapi juga menimbulkan distorsi serius dalam perekonomian nasional. Kami kini melihat lonjakan produksi industri pertahanan. Itu bagus, tapi bukan dalam rangka ekspor atau peningkatan pendapatan negara. Sebaliknya, produk-produk ini dikirim langsung ke luar negeri, yaitu Ukraina, yang merupakan zona konflik dan tanpa kompensasi yang sepadan. Pertanyaannya, siapa yang menanggung biayanya? Jawabannya jelas, rakyat Jerman. Alih-alih digunakan untuk memperkuat anggaran sosial, infrastruktur publik, atau subsidi energi bagi rakyat, dana triliunan digunakan untuk mendanai produksi yang habis pakai. Menurut laporan terbaru dari Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, pengeluaran untuk industri pertahanan naik lebih dari 30% sejak 2022, namun tanpa peningkatan proporsional dalam output ekonomi nasional. Ini bukan investasi, ini pengeluaran konsumtif yang tidak menghasilkan multiplier efek yang sehat bagi perekonomian domestik. Dan kita belum bicara tentang efeknya terhadap inflasi bahan baku.
redirection tenaga kerja dan sektor produktif seperti energi hijau atau manufaktur sipil, serta meningkatnya ketergantungan pada perusahaan-perusahaan multinasional senjata yang tidak menjamin distribusi ekonomi yang adil. Apa gunanya mendorong industri jika yang kita hasilkan adalah alat perang yang dibakar di ladang Ukraina dan bukan kemakmuran di tanah air sendiri? Baik, Bapak Dewan yang terhormat, industri pertahanan itu sektor yang sangat kompleks dan dinamis. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau dampaknya dengan cermat. Kami telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk meminimalkan dampak negatif sambil memaksimalkan manfaat yang dapat kita hasilkan. Salah satunya adalah memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi teknologi. Langkah ini tidak hanya akan mendorong penelitian dan pengembangan bagi rakyat Jerman, tetapi juga menarik lebih banyak investasi ke dalam sektor ini. Kami juga menerapkan regulasi yang mendukung inovasi dan keberlanjutan serta menjalankan program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja kita. Dengan cara ini, kami pastikan bahwa tenaga kerja kita akan siap menghadapi tantangan yang ada di industri pertahanan yang terus berkembang. Selain itu, penting bagi kita untuk menyadari bahwa memberikan bantuan kepada Ukraina bukanlah sekedar tindakan yang dilakukan tanpa imbalan. Ini merupakan lagi-lagi sebuah investasi strategis yang sangat penting untuk memperkuat keamanan regional dan mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang bagi Jerman sendiri. Dengan membantu Ukraina, kita tidak hanya memperkuat posisi mereka, tetapi juga secara tidak langsung memperkuat posisi Jerman dan Eropa secara keseluruhan. Langkah ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung pertumbuhan ekonomi di masa depan yang pada akhirnya akan menguntungkan semua negara yang terlibat termasuk Jerman sendiri. Lebih lanjut, dengan memberikan dukungan kepada Ukraina, kita tidak hanya membantu mereka menghadapi tantangan saat ini, tetapi juga memperkuat stabilitas di kawasan yang lebih luas. Kegagalan untuk membantu Ukraina dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap keamanan Jerman dan Eropa di masa depan. Jika Ukraina tidak mendapatkan dukungan yang diperlukan, kita bisa melihat munculnya ketidakstabilan yang lebih besar di kawasan tersebut. Ketidakstabilan ini dapat memicu konflik yang lebih meluas, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan nasional kita. Oleh karena itu, pengiriman alutsista ke Ukraina harus dipandang sebagai bagian dari strategi keamanan yang komprehensif. Ini mencangkup peningkatan kapabilitas pertahanan Ukraina, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keamanan kolektif Eropa. Dengan memperkuat posisi Ukraina, kita juga dapat membangun garis pertahanan yang lebih kuat untuk Jerman dan negara-negara Eropa lainnya. Investasi ini juga mencerminkan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan. Dengan mendukung Ukraina, kita menunjukkan bahwa kita berdiri di belakang negara-negara yang berjuang untuk mempertahankan integritas teritorial mereka. Ini adalah pernyataan tegas bahwa kita tidak akan membiarkan agresi merusak tatanan dunia yang telah kita bangun bersama. Sehingga dukungan kita terhadap Ukraina bukanlah pengorbanan, melainkan langkah strategis yang akan membawa manfaat jangka panjang bagi keamanan dan stabilitas di Eropa. Ini adalah investasi dalam perdamaian yang lebih luas dan ketahanan bersama di masa depan. Terima kasih atas penjelasan Ibu Menteri sebelumnya. Namun, izinkan saya mengangkat sebuah persoalan yang menyentuh langsung kehidupan rakyat kita sehari-hari, yakni beban ekonomi dalam negara akibat bantuan finansial langsung yang terus mengalir Ukraina. Sejak 2022, Jerman telah mengalokasikan lebih dari 28 miliar euro untuk dukungan militer dan bantuan keuangan ke Ukraina, menjadikan kita donatur terbesar kedua di dunia. Ini bukan angka kecil, ini adalah dana publik uang yang berasal dari pajak rakyat Jerman. Dan yang menjadi pertanyaan utama kami adalah berapa banyak dari dana itu yang seharusnya bisa digunakan untuk menstabilkan harga pangan, mendukung usaha kecil, atau memperbaiki layanan kesehatan di wilayah kita sendiri. Ketika rakyat kita masih bergulat dengan tingkat inflasi yang tinggi yang sempat mencapai 7,9% pada 2022 dan biaya hidup yang belum benar-benar pulih, pemerintah justru melipat gandakan komitmen finansial ke luar negeri. Tidak heran jika banyak warga merasa anak didikan di negaranya sendiri. Kami di AfD mempertanyakan apakah pendekatan ini proporsional dan apakah pemerintah telah mengevaluasi risiko jangka panjang dari beban fiskal ini terhadap stabilitas ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, kita tidak bisa terus mengabaikan fakta bahwa Jerman sendiri sedang menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketegangan sosial akibat ketimpangan, dan tekanan besar pada anggaran sosial.
Kami tidak mengatakan bahwa Jerman harus menarik diri sepenuhnya dari krisis global, tapi kami menegaskan bahwa kepentingan rakyat Jerman harus kembali menjadi prioritas utama. Bapak, kami mengerti kekhawatiran ini, namun kami sudah melakukan analisis dampak ekonomi yang mendalam sebelum mengambil langkah ini. Kami sudah mencari cara untuk meminimalkan dampak negatif, misalnya dengan melakukan penghematan di sektor lain dan meluncurkan program stimulus ekonomi, di mana ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan domestik dan menciptakan lapangan kerja. Bantuan ini sebenarnya merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk menjaga stabilitas regional. Kalau kita gagal membantu Ukraina, kita bisa menghadapi krisis yang lebih parah di masa depan. Ini akan berdampak jauh lebih buruk bagi Jerman. Kami sebagai pemerintah juga sangat serius tentang transparansi dan akuntabilitas dengan menetapkan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa dana bantuan digunakan dengan benar. Ini termasuk audit independen dan melaporkan berkala yang akan kami sampaikan kepada publik. Kami ingin semua orang tahu bahwa kami bertanggung jawab atas setiap langkah yang diambil. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap bisa menciptakan situasi yang lebih aman dan stabil baik untuk Ukraina maupun untuk Jerman. Baik, Ibu Menteri. Jadi, kalau kita rangkai semua ini, gambaran besar yang muncul jelas adalah rakyat Jerman sedang menanggung beban dari kebijakan luar negeri yang terlalu berat, terlalu cepat, dan terlalu mengabaikan realitas dalam negeri. Kami sudah membahas bagaimana produksi senjata yang tidak dijual membawa tekanan bagi industri dan keuangan nasional. Bagaimana bantuan finansial miliaran euro dikucurkan tanpa jaminan manfaat langsung bagi warga kita. Dan bagaimana seluruh skema ini, betapapun niatnya baik, membebani ekonomi rumah tangga di tengah inflasi dan stagnasi ekonomi yang belum usai. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah kita harus membantu, tapi soal sejauh mana kita bisa terus membantu tanpa mengorbankan rakyat sendiri. Dan hingga hari ini belum ada transparansi, belum ada evaluasi menyeluruh, dan belum ada sinyal bahwa pemerintah benar-benar siap untuk menyesuaikan prioritas sesuai kondisinya tadi lapangan. Kami di AfD ingin pemerintah berhenti berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, karena masyarakat di luar ruangan ini sudah melihat dan merasakan sendiri bahwa tidak semuanya baik-baik saja. Baik, Bapak Dewan yang terhormat, saya mengakui memang ada permasalahan mendesak di dalam negeri yang membutuhkan perhatian. Namun, tetap saja menghentikan bantuan secara tiba-tiba bisa memiliki konsekuensi yang tak terduga dan berdampak negatif terhadap perekonomian kita. Pemerintah terus memantau situasi dan dampaknya terhadap ekonomi domestik dan akan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Tetapi, langkah tersebut haruslah terukur dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, bukan hanya reaksi terhadap tekanan politik. Kita perlu mencari solusi yang menyeimbangkan tanggung jawab internasional kita dengan kebutuhan domestik. Saya sepenuhnya mendukung hal ini. Kita tidak bisa mengambil keputusan drastis hanya karena tekanan sesaat. Mengingat akan citra Jerman di mata publik, kita harus menjaga komitmen internasional sekaligus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Memang bukan hal yang mudah, tetapi dengan langkah yang terukur dan penuh pertimbangan, saya yakin kita bisa menemukan keseimbangan yang tepat. Adegan ini menggambarkan umpan balik eksternal dalam sistem politik Jerman. Reaksi netizen terhadap pengurangan bantuan militer ke Ukraina mencerminkan dampak kebijakan pemerintah terhadap opini publik. Kritik publik terhadap alokasi anggaran negara menjadi indikator kepuasan atau ketidakpuasan rakyat terhadap keputusan tersebut. Umpan balik ini yang muncul pasca kebijakan diumumkan memberikan informasi penting bagi pemerintah untuk evaluasi dan penyesuaian kebijakan selanjutnya. Saya percaya bahwa bantuan yang Jerman berikan kepada Ukraina adalah langkah yang tepat dalam menunjukkan komitmen kita terhadap solidaritas Eropa dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang kita junjung. Namun, kita juga harus mempertimbangkan pada dampak inflasi yang akan terus meningkat serta tekanan ekonomi pada sektor-sektor domestik karena kita telah berdiri di sisi yang berseberangan dengan Rusia. Hal ini pun telah dibuktikan melalui data ekspor Jerman ke Rusia terus mengalami penurunan yang signifikan sebesar 2,3% pada Mei 2022, telah membawa tekanan ekonomi terhadap sektor perdagangan internasional. Selain itu, sanksi yang dijatuhkan oleh Rusia memaksa kita mencari alternatif pasokan energi utama gas alam. Mengingat ketergantungan kita sebelumnya pada impor dari Rusia, dengan menemukan alternatif pasokan energi, kita juga dapat memperkuat industri penting di Jerman seperti sektor otomotif yang telah mengalami penurunan signifikan sebesar 3,5%. Saya sepenuhnya setuju bahwa terus membantu Ukraina, namun
dengan meningkatkan investasi dalam sumber energi alternatif dan menjalin kerjasama baru dengan negara-negara penghasil energi lainnya seperti Qatar dan Norwegia. Pada adegan ini terlihat akademisi memberi umpan balik isu ini dengan membuat pernyataan yang mendukung tindakan pemberian bantuan kepada Ukraina sebagai salah satu bukti solidaritas Eropa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi hal ini juga disertai dengan solusi dari tindakan Jerman, mengingat Jerman selama ini bergantung pada impor gas alam Rusia. Sehingga perlu mencari alternatif melalui menjalin kerjasama dengan negara selain Rusia, seperti Qatar dan Norwegia. Dampak dari adanya umpan balik ini, pemerintah dapat mengevaluasi kembali terhadap putusan kebijakan selanjutnya. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk memberikan dukungan ekonomi pada sektor-sektor domestik yang paling terdampak oleh krisis ini, termasuk subsidi untuk rumah tangga dan bisnis-bisnis kecil yang sedang berjuang menghadapi lonjakan biaya energi. Semua solusi ini memerlukan dukungan politik yang kuat untuk memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, sebagai Kanselir Republik Federal Jerman, saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi kita dalam mendukung Ukraina tetap tidak berubah. Kita berdiri bersama Ukraina dalam perjuangannya mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya dari agresi militer Rusia. Ini adalah prinsip dasar yang tidak dapat dinegosiasikan dalam tatanan Eropa yang demokratis dan berlandaskan hukum internasional. Namun, demikian, setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap kondisi ekonomi dalam negeri serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat, saya telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap bentuk dukungan kita. Ke depan, Jerman akan secara bertahap mengurangi bantuan militer, khususnya dalam bentuk pengiriman senjata berat dan sistem persenjataan. Langkah ini bukanlah bentuk pengunduran diri dari komitmen kita, melainkan penyesuaian strategis yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara solidaritas internasional dan stabilitas nasional. Dalam menggantikan peran dukungan militer tersebut, kami akan meningkatkan fokus pada bantuan kemanusiaan, layanan medis, serta dukungan untuk rekonstruksi infrastruktur vital di Ukraina. Kita ingin memastikan bahwa bantuan yang kita miliki dampak nyata bagi warga sipil, serta kontribusi terhadap upaya pemulihan dan pembangunan jangka panjang. Ini adalah bentuk dukungan yang lebih berkelanjutan, lebih berorientasi pada masa depan, dan lebih sesuai dengan kondisi fisikal negara kita pada saat ini. Keputusan ini diambil dengan penuh tanggung jawab dan penuh pertimbangan atas tanggung jawab kita kepada rakyat Jerman. Kami harus memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara bijak agar pelayanan publik, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi domestik tetap terjaga. Kebijakan pemerintah Jerman yang mengurangi bantuan militer kepada Ukraina merupakan keputusan strategis yang mempertimbangkan secara cermat dukungan publik di dalam negeri. Keputusan ini menyeimbangkan dua aspek penting, dukungan material dan dukungan moral. Dari sisi dukungan material, pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran negara secara efisien dan bertanggung jawab, memastikan dana tetap tersedia untuk pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Jerman. Sementara itu, dukungan moral dipertahankan melalui komitmen yang berkelanjutan terhadap Ukraina, dengan beralih fokus pada bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi pasca konflik. Strategi ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan politik dan stabilitas politik Jerman, sekaligus menunjukkan komitmen internasional yang berkelanjutan meskipun dengan pendekatan yang disesuaikan. Dengan demikian, kebijakan ini menunjukkan upaya untuk mempertahankan keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan komitmen internasional. Mari kita terus berdiskusi, berpikir bersama, dan menjaga semangat kebersamaan demi kepentingan bersama, baik di tingkat nasional maupun di internasional. Sekian dari saya, terima kasih. Bantuan militer ke Ukraina dikurangi. Berarti bantuannya tetap lanjut nih. Ya, mending sih daripada terus-terusan kirim senjata. Tapi jujur aja, duitnya tetap keluar juga kan. Di sini harga hidup makin naik, rakyat makin susah, tapi pemerintah rakyat lebih peduli ke luar negeri. Harusnya sih lebih prioritaskan rakyat sendiri dulu. Udah banyak masalah kok, malah dikirim duit ke luar negeri.